perkenalkan saya Maisha Fadila, NIM 230161158 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, saya akan menampilkan presentasi saya tentang sintaksis dari mata kuliah pengantar linguistik umum, dosen pengampunya Dr. Rida Hasno Ulia MPD. Nah, teman-teman tahu kan sintaksis itu apa? Sintaksis dalam linguistik menurut Krida Laksana 2001, sintaksis adalah yang mempelajari pengaturan dan hubungan antar kata dan kata atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar atau antar satuan yang lebih besar di dalam bahasa itu. Dan ada juga menurut CER 2012 halaman 206, sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau satuan-satuan bahasa lainnya sebagai satuan-satuan ujaran. Nah, kita lanjut ke alat sintaksis. Alat sintaksis itu terbagi ada 4 urang kata, bentuk kata, intonasi, dan konektor. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, urutan kata. Urutan kata menurut CER 2012 halaman 213 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Nah, yang kedua itu bentuk kata. Dalam kajian semantik ada prinsip umum tentang bentuk kata. Apabila bentuk kata berbeda, maknanya akan berbeda. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditunjukkan oleh afiks. Afiks tersebut menunjukkan makna gramatikal yang bermacam-macam tergantung pada bahasanya. Menurut Kencono 1997 halaman 54. Yang ketiga, intonasi. Intonasi merupakan alat sintaksis yang penting dalam semua bahasa. Dalam ragam tulis alat sintaksis yang berupa intonasi tersebut tidak dapat digambarkan secara akurat dan teliti. Ketidaktepatan penggunaan alat sintaksis yang berupa intonasi itu mengakibatkan komunikasi terganggu. Menurut CER 2012 halaman 216. Nah, yang terakhir itu ada konektor. Konektor bertugas menghubungkan suatu konstituen dan konstituen lainnya, baik yang berada dalam kalimat maupun berada di luar kalimat. Konektor berupa atau berbentuk kategori konjungsi menurut CER 2012 halaman 218. Nah, materi ketiga itu ada satuan sintaksis yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Jadi teman-teman, dari 4 macam satuan sintaksis itu mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada kata. Kata adalah kata sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis. Dalam satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan gramatikal bebas. Kedua itu frasa. Frasa menurut Arifin dan Junaiyah 2008 halaman 18, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata atau lebih dan bersifat non-prediktif. Dalam frasa terdapat ada 4 macam kelompok, yaitu frasa eksosentris, frasa endosentris, frasa koordinatif, dan frasa apositif. Frasa eksosentris adalah frasa yang sebagian atau seluruh tidak memiliki perilaku yang sama dengan semua komponennya. Frasa eksosentris terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen berupa perangkai dan komponen berupa sumbu. Dan frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsur atau komponen memiliki perilaku yang sintaksis sama dengan keseluruhannya. Maksudnya salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Frasa koordinatif. Frasa koordinatif adalah frasa endosentris berinduk jamak yang berasal potensial komponennya dapat dihubungkan dengan partikel seperti dan, untuk, tetapi, dan konjungsi korelatif. Frasa apositif. Frasa apositif itu adalah frasa endosentris berinduk jamak yang komponen berbentuk merujuk pada maujud yang sama menurut Arifin dan Junaiyah 2008 halaman 25. Terkait dengan pendapat Arifin dan Junaiyah tersebut, pendapat CER 2012 halaman 228 menyatakan bahwa frasa apositif adalah frasa koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk. Karena komponennya itu saling merujuk, urutan komponen dapat frasa apositif dapat dipertukarkan. Nah, kita lanjut dengan satuan sintaksis yang berikutnya, yaitu klausa.
Nah, klausa itu adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frasa dan mempunyai satu predikat klausa lazim yang merupakan konstituen kalimat. Menurut Kencono 1997 halaman 58. Menurut C 2012 halaman 235 dan 236. Klausa dibedakan menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas itu adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Karena struktur lengkap, klausa bebas mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Yang kedua itu ada klausa terikat. Yang klausa terikat itu diawali dengan konjungsi subordinatif, disebut dengan klausa subordinatif atau klausa bawahan. Klausa yang lainnya hadir bersamaan dengan klausa bawahan itu di dalam sebuah kalimat majemuk, disebut klausa atasan atau klausa utama. Klausa dibedakan atas dua macam, yaitu klausa verbal dan klausa non-verbal. Klausa verbal yaitu klausa yang predikatnya berkategori verbal karena adanya berbagai tipe verbal. Klausa verbal terdiri atas klausa verbal aktif dan klausa verbal pasif. Klausa non-verbal. Klausa non-verbal ini adalah klausa yang predikatnya selain verbal. Dan kata lain, predikat pada klausa non-verbal dapat berupa nominal atau frasa nominal, adjektiva, adverbial, preposisional, dan numerlia. Nah, sekarang ada satuan sintaksis yang terakhir, yaitu kalimat. Kalimat merupakan salah satu satuan yang terikat pada satuan yang lebih besar. Kalimat dalam satuan yang lebih besar secara relatif kemungkinan dapat berdiri sendiri. Jenis-jenis kalimat yaitu menurut Kencono 1997 halaman 63 ada 5 kriteria. Yang pertama itu jumlah klausa, struktur intern, tanggapan yang diharapkan, sifat berhubungan perilaku perbuatan, dan ada tidaknya unsur ingkar. Menurut C 2012 halaman 241 kalimat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama inti dan non-inti, yang kedua kalimat tunggal dan menjemuk, yang ketiga kalimat mayor dan minor, dan keempat kalimat verbal dan non-verbal, dan yang kelima kalimat aktif, pasif, tengah, dan netral. Yang keenam ada kalimat positif dan kalimat negatif, dan ketujuh ada kalimat berita, tanya, dan perintah. Baiklah teman-teman, hanya sampai situ saja presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.